biwalidayya wa bil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita memasukkan doa bersama, pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baiklah, Pak Guru akan memeriksa kehadiran kalian. Adi Pangestu hadir. Avansa Yoga Pratama hadir. Ariel Sigit Saputra hadir. Hasmi Inayatul Mahbirli hadir. Desi Indah Lestari hadir. Ismu Fasa Rohaliana hadir. Kameliani Saputra hadir. Muhammad Fikri Mustaqim hadir. Melani Sadia, Minta Aziz Bukron, Olivia Tri Marvina, Rahma Hidayah, Rini Indrani Putri, Risma Agustina, Siti Sohimatul Afifah, Ganatul Masmuro, Gadir, Taufik Rahman, Suratul Namiyah. Kita doakan bersama-sama teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Sehingga bisa belajar bersama kita lagi. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 11, kali ini kita akan belajar atau mengkaji tentang Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Materi hari ini masih terkait dengan materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya, 23 sampai 24. Masih ingat ya isi kandungannya? Apa saja sebutkan? Ya. Kemudian tadi malam belajar ya Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 24 yang mana isi kandungannya yang pertama adalah kita disuruh untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal. Hari ini kita akan belajar mengkaji Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Coba Pak Guru akan mengecek bukunya. Ya, buku habisnya ya. Siapkan alat tulisnya, Mas. Bukunya dibuka. Ya, bukunya dipersiapkan. Alat tulis, jangan lupa. Yang dibutuhkan untuk kita belajar silakan dipersiapkan. Misalkan ada ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, stabilo dan lain sebagainya, silakan disiapkan. Ini materi kita hari ini, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kita akan mengkaji Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17.
Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menghayati ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13-17. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-17 tentang perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dan terjemah ayat dan hadis hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Silakan kalian amati gambar dan video berikut ini. Menurut kalian ini orang sedang apa? Kelihatan ya? Kelihatan? Orang sedang menyembah selain Allah. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar ya, ayah, ibu, dan anak sedang melaksanakan sholat. Yang ketiga gambar ya, antara anak dan orang tua sedang berpegangan tangan. Kemudian gambar berikutnya ya, gambar apa? Ibu, seorang ibu yang sedang bekerja ya, menjadi kuli dan lebih membuat kita sedih ya, adalah ibu tersebut sambil menggendong anaknya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedih nggak? Kalau kita melihat di sekitar kita ada orang seperti itu, bagaimana sikap kita? Menolongnya, ya, membantunya, membantu semampu kita. Jadi ini gambaran bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk membiayai mensekolahkan kita. Sepatutnya kita harus berbakti, hormat, patuh kepada orang tua. Ya, berikutnya adalah kita akan melihat tayangan video. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba dengan para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anak, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku saya, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada sampai keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu.
Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, Nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, Nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak.
namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Kalian sudah membentuk kelompok ini tadi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, ada 5 kelompok. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Satu kelompok ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Di kelompok kalian sudah ada lembar kerja peserta didik. Silakan apa yang kalian sudah lihat tadi, tayangan video, silakan ditulis di lembar tersebut. Pelajarannya atau hikmahnya apa saja silakan ditulis. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama, kelompok 1 dulu. Ini Mbak, ini maju. Yang lain dengarkan, simak baik-baik. Kemudian boleh nanti mengajukan pertanyaan atau tambahan lain ke kelompok 1. Begitu juga nanti kelompok 1 bisa mengajukan pertanyaan ke kelompok lainnya. akan mempresentasikan jawaban diskusi kami. Yang pertama, sosok yang penyayang, 2, bekerja keras, 3, membantu orang lain, 4, berbakti kepada orang tua, 5, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Maju semuanya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu sosok yang penyayang, yang kedua pekerja keras, yang ketiga membantu orang lain, yang keempat berbakti kepada kedua orang tua, yang kelima bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 4. Kelompoknya Mas Adi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota pemilihan Saputro, Taufik Nurrohman, Muhammad Fikri Saking, Ustaz Gibran akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menjadikan akhlak kepada orang tua kita semakin lebih baik. Mendorong kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. 3. Selalu bersabar atas semua yang telah Allah berikan. 4. Tidak mudah menyerah dalam segala tingkah. 5. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 6. Tetap berkeyakinan 1. 7. Tidak boleh melupakannya jasa orang tua. 8. Selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua agar hidup kita diridhoi oleh Allah, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman. Ya, itu tadi ya hasil presentasi teman-teman kita sudah maju semuanya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sosok Qais Al-Qarni itu adalah sosok yang penyayang, di mana ibunya itu ingin pergi ke haji ke Mekah, Baitullah. Bagaimana kita membayangkan dari Yaman ke Madinah ya ke Mekah itu sangat jauh sekali, berjalan kaki sambil menggendong ibunya. Ya. Yang kedua, Qais Al-Qarni adalah sosok yang pekerja keras, ya, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, sosok Qais Al-Qarni ya, gemar membantu orang lain. Ya. Ini bisa dibuktikan dengan ketika sosok Qais Al-Qarni ini membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Itulah hikmah pelajaran yang dapat kita petik dari sosok Qais Al-Qarni. Semoga kita bisa meneladaninya. Allahumma amin. Nanti Pak Guru akan membacakan, kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh
kita akan mempelajari mufradatnya. Aku dulu, baru kalian. Baik, Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata. Baik, Bahwa yang itu dia memberi pelajaran kepadanya. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik, janganlah engkau mempersekutukan. Min nazmil umur, perkara yang penting. Mbak Asmi, bacakan terjemahan Quran Surat Luqman ayat 13. Yang keras. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Luqman yang memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesedihan yang besar. Kemudian kita kasih surah ayat 14 semuanya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyelebihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan menganalisis satu persatu Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Yang pertama, ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata ya'izu diambil dari kata waiz yang bermakna nasihat, yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati dengan penyampaian yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada anak. Kata bunayya juga mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Analisis Quran Surat Luqman ayat 13. Kalau besok kalian sudah menjadi orang tua, sudah punya anak, itu jangan sampai membentak, ya, apalagi menyakiti dengan kekerasan, itu tidak boleh. Dari sini bisa belajar besok ketika kita menjadi orang tua, hendaknya kepada anak dengan penuh kasih sayang. Panggilnya dengan sayang, anakku, jagoanku, apalagi pahlawanku, kebanggaanku. Kemudian dalam ayat 14 Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya, luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu lebih berat dari ayah, mulai dari mengandung hingga melahirkan, menyapi dan merawatnya. Kata Wahdan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung. Ya, tadi kita sudah menganalisis Luqman dari ayat 13 sampai 17. Dapat kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di ayat 13. Yang kedua, pendidikan akhlak. Perintah berbuat baik kepada Allah, orang tua, terutama ibu, diri sendiri dan orang lain.
di ayat 14 sampai 15. Yang ketiga, perintah untuk menaati orang tua sepanjang tidak untuk maksiat dan menyekutukan Allah. Yang keempat, bareng-bareng. Ayat 16. Yang kelima, perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar. Ini ayat 17. Ada yang bertanya? Kenapa, Bro? Oh ya, silakan Mbak Ismu. Kenapa mempersekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang sangat zalim? Kenapa mempersekutukan Allah atau kita berbuat musyrik itu termasuk perbuatan dolim? Ada yang tahu nggak? Ya. Apa? Karena telah merendahkan kepada Sang Maha Agung ke posisi yang hina. Karena telah merendahkan Allah sebagai pencipta kepada posisi yang hina. Boleh? Bagus. Yang lain? Ada tambahan? Apa? Ya, Mas Adi bertanya, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Ada yang tahu nggak? Oh ya, Mbak Zumroh. Syirik pada Allah, Syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Ya. Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita punya orang tua tapi bukan orang tua kita, artinya orang tua tiri? Mas Andi, bagaimana? Menurut saya, ini Pak, sama hukumnya dengan kita berbakti kepada orang tua kandung kita. Itu ya? Ya. Jadi sama, hukumnya sama. Orang tua yang bukan orang tua asli kita atau orang tua tiri itu sama hukumnya berbakti, kita berbakti kepada orang tua kandung. Ya, harus dihormati, harus dipatuhi, ya, melaksanakan perintah orang tua. Sebagai evaluasi kita hari ini, kalian kerjakan 5 soal uraian di buku masing-masing. Silakan ditulis di buku masing-masing. Nanti buku tersebut dikumpulkan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Silakan tulis. Sudah? Sudah. Selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah semuanya? Terima kasih. Nanti Pak Guru akan cek satu persatu jawaban kalian apakah sudah tepat atau belum. Soal pilihan ganda yang ada di halaman 28 sampai 33 silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan mencocokkan bersama-sama. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengkaji tentang hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran Al-Quran hadis
dengan bacaan hamdalah. Marilah kita berdoa dengan bacaan Al-Masri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa